Halo guys, selamat datang di Syuta Alur Film Hamis and Mom. Seperti biasanya, kita akan membahas film. Berjuta tahun yang lalu, kisah dari para hewan purba menghiasi bumi. Rantai makanan berjalan dengan seharusnya. Siapa yang memiliki kekuatan puncak akan menjadi yang terkuat dari itu. Namun, apakah ada dari sisa mereka yang masih bertahan hidup sampai sekarang di suatu tempat? Film ini bermula di masa sekarang, di mana seorang pria bernama Jonas Tyler berusaha mencari tahu tentang kapal besar yang terus membuang limbah berbahaya ke lautan secara ilegal. Jonas mencari bukti untuk bisa memenjarakan mereka. Tapi saat itu tiba-tiba mereka menyadari keberadaannya, namun sebelumnya Jonas telah menyimpan semua bukti di tangannya. Dirinya berusaha berlari dari pengejaran. Namun saat Jonas tersudut dan tak bisa berlari lagi, di akhir itu dirinya malah menjatuhkan dirinya ke lautan lepas. Mereka yang berada di kapal yakin pria ini tak akan selamat. Namun tak berselang lama, Meg dan juga Rigas datang menjemputnya dengan kapal poster ikan yang besar, menelannya dan kemudian menyelamatkannya keluar dari lautan. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kelautan dari segala hal ancaman maupun kerusakan. Di lain hal, di sebuah institut kelautan Hainan di Cina, seorang pria bernama Jui Ming dan dirinya memiliki perusahaan sendiri untuk membuat pakaian yang canggih agar bisa digunakan untuk menyelam di dalam laut dan juga memiliki kekuatan yang seperti Iron Man. Keponakannya bernama Mei Ying adalah anak dari Jonas. Mei Ying memintanya untuk tak telat dalam acara nanti malam. Ternyata pamannya ini adalah saudara dari ibu Mei Ying. Ibunya telah tiada bersama dengan kakeknya, sehingga pamannya ini menggabungkan penelitian laut ayahnya dengan perusahaannya. Jui Ming juga bercerita jika ayahnya sangat lembut kepada Mei Ying karena dirinya adalah cucunya, sedangkan kakeknya itu cukup keras padanya. Hal itulah yang membuat Jui Ming memilih jalannya sendiri dan membuat perusahaan, sampai akhirnya saudarinya membawa sebuah pesan yang bertuliskan naga yang mengarungi 4 samudra lautan, yang berarti jika ayahnya ingin Jui Ming memilih jalannya sendiri. Sejak saat itulah Jui Ming menggabungkan antara perusahaan dan juga penelitian kelautan yang telah dijalankan ayah dan saudarinya itu. Setelah malam perayaan 10 tahun Institut Kelautan, saat itu Jonas mengatakan kepada Meg jika dirinya seperti tak asing dengan salah satu pria yang ada di acara mereka itu. Namun mereka tak terlalu mengambil pusing. Di sini Jui Ming sebagai manajernya dan Hillary juga ada di dalam tim mereka. Pada malam itu mereka menunjukkan Heidi, salah satu megalodon yang ditempatkan di penakaran manusia. Jui Ming memeliharanya sejak kecil saat ditemukan terluka. Dan saat itu Jonas juga mendapatkan tempat spesial, satu-satunya pria yang pernah melawan dan menaklukkan megalodon. Jonas tak menyukai keramaian dan juga pujian, namun saat itu dirinya harus menjalaninya. Setelah acara itu, ada misi mereka yang akan datang ke Manawan. Saat itu Mei Ying ingin ikut, namun ayahnya merasa jika saat itu bukan waktu yang tepat. Mereka sempat berdebat untuk hal ini. Namun saat itu tiba-tiba Jui Ming malah masuk ke penakaran megalodon dan dirinya berenang ke dalam sana, menanti dan akan menguji hasil temuannya yang diyakini bisa mengendalikan Heidi. Saat itu semua orang panik, bahkan Jonas memperingatkan jika hal ini sangat berbahaya. Awalnya untuk percobaan pertama semua berjalan dengan baik, namun seketika detak jantung Heidi meningkat dan dirinya terus berjalan ke arah Jui Ming. Dirinya tetap berada di sana untuk mencoba, namun serangan tiba-tiba ke Jui Ming membuat semua orang menutup mata mereka. Tak ada tanda apapun di sana, bahkan Heidi telah pergi. Seketika Jui Ming malah muncul dan menunjukkan batang hidungnya dengan tanpa ketakutan. Dirinya merasa jika Heidi mengalami perubahan beberapa hari ini. Hal ini dianggap seru baginya. Namun Jonas tetap memperingatkan jika megalodon adalah hewan berbahaya dan dirinya adalah cemilan baginya. Dan yang paling ditekankan Jonas, hal itu membuat keponakannya menjadi takut. Setelah melewati hari yang menegangkan itu, mereka pun bersiap menuju Manawan, pusat penelitian dari kelautan. Mereka akan menyelam sedalam 25.000 ke dalam lautan untuk menemukan hal-hal yang baru.
Tapi saat itu tak disadari jika Haiki berhasil menerobos pertahanan dan keluar ke lautan lepas. Saat mereka telah bersiap dan masuk ke lautan dengan 2 kapal selam, di sini awalnya semua aman. Namun tak berselang lama ternyata Mei Ying malah muncul dan menjadi penumpang gelap. Jonas meminta untuk kembali, namun di sini semua tim tak mempermasalahkan hal itu. Apalagi Mei Ying juga telah menyiapkan semua hal untuk menghadapi jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Mau tak mau Jonas pun memberikan izin untuk anaknya itu agar ikut mereka. Namun tak berselang lama malah mereka mendeteksi adanya megalodon yang berasal dari pantai. Ternyata itu adalah Haiki. Semua pengamanan pun dilakukan, bahkan sistem untuk mengatasi predator dinyalakan. Tapi tak berselang lama ternyata bukan hanya Haiki. Ada beberapa megalodon lainnya dan di sana ada yang begitu besar. Dan mereka belum pernah melihat itu sebelumnya. Hal ini pun membuat jalur mereka berubah. Mereka akan menjelajah untuk mencari tahu. Semua orang pun setuju, bahkan Meg dan DJ menyetujui hal ini. Mereka terus mengikuti para megalodon. Ternyata di dalam lautan itu mereka sedang berputar di mana ini adalah musim kawin mereka. Dan hal itulah yang membuat Haiki menjadi aneh akhir-akhir ini. Namun saat mereka memeriksa sekeliling, di sana ada yang aneh, bangunan teknologi dan bukan sampah di lautan. Teknologi yang mereka pun tak tahu itu milik siapa. Bahkan di atas mereka ada kapal selam lainnya. Mereka juga menemukan sepertinya ada hal yang aneh dan juga mencurigakan dari tempat itu, seperti stasiun dasar laut. Saat itu mereka akan memeriksa, namun ternyata di samping stasiun itu, ternyata mereka juga menyiapkan ledakan di setiap sudut tempat. Saat mereka menyadari pergerakan mereka diketahui dan Montes mengenal baik Jonas, dirinya pun dengan tega meledakkan segalanya dan tak memikirkan teman-temannya yang sedang berada di sana. Hal ini membuat longsor besar di laut. Jonas dan Cui Ming berusaha keras untuk mengendalikan kapal mereka. Bahkan untuk menyelamatkan Jonas dan timnya, saat itu Cui Ming terlihat tertindas banyaknya longsor. Saat itu komunikasi pun terputus. Meg kehilangan kontak dengan timnya. Di saat itu Meg pun meminta Jess untuk mengirimkan kapal selam penyelamatan. Jess tak tahu mereka selamat atau tidak, namun di sini Meg tetap meminta mereka mengirimkan bantuan. Tapi di saat itu sayangnya, Jess mengatakan jika baterai dari kapal selam rusak dan hal ini tak bisa digunakan. Mereka tak bisa mengirimkan apapun. Mengetahui kejadian ini, Meg tahu jika sepertinya ada penyusup yang telah masuk ke Manawan dan merusak sistem. Meg meminta agar DJ memeriksa CCTV dan menemukan siapapun pengkhianat yang ada di antara mereka. Sedangkan di dalam lautan, di sini Jonas terus berusaha membuat Mei Ying sadar. Setelah sadar, Mei Ying terus menanyakan pamannya. Namun Jonas berusaha menenangkannya dan meminta mereka untuk menghadapi duluan apa yang ada di hadapan mereka dan menyelesaikan yang lainnya setelah selesai. Mei Ying begitu sedih, namun mereka juga harus bergerak. Tak berselang lama kontak kembali. Meg bisa menghubungi Jonas. Namun dirinya dengan berat hati mengatakan jika mereka tak bisa mengirimkan kapal penyelamat, ada sesuatu yang merusak sistem dan mereka sedang menyelidikinya. Di sini Jonas pun akan mengambil tindakan berat. Mereka akan berjalan keluar dan menuju stasiun dasar laut. Mereka akan berusaha masuk ke sana dan akan naik ke atas. Hal ini sangat mustahil dilakukan, mengingat jika waktu mereka sangat singkat dalam menyimpan oksigen. Namun bagaimanapun Jonas tak mau mati konyol dengan berdiam, mereka akan mencobanya. Mereka telah kehilangan sebagian tim dan Jonas ingin menyelamatkan setengahnya. Meg pun mengharapkan keberhasilan dari Jonas. Saat itu Jonas keluar bersama timnya dengan menggunakan baju yang telah diciptakan Cui Ming. Mereka berusaha untuk mencari Cui Ming. Ternyata hal ini juga dilakukan Cui Ming. Dirinya dan timnya ternyata berhasil keluar juga. Mereka pun memiliki planning sama, keluar menyelamatkan satu sama lain dan menuju ke stasiun itu. Mereka pun bergegas ke sana. Selama perjalanan, mereka melihat begitu banyak biota laut yang mengagumkan. Semua terlihat begitu keren. Bahkan saat itu Lance yang ingin menyentuh rumput laut, malah dirinya diterkam semacam ular laut. Timnya pun menarik hewan itu dan memintanya untuk tak menyentuh.
Banyak juga di dalam lautan itu anak dari gurita yang berwarna-warni. Namun mereka tak menyadari jika ada bahaya besar yang ada di belakang mereka. Lance yang saat itu berada di belakang dirinya pun tiba-tiba diserang oleh makhluk besar dengan begitu cepat. Lance hilang begitu saja sampai saat itu hanya helmnya yang terjatuh di hadapan mereka. Hal ini mengungkapkan jika Lance telah tiada dan mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka sangat tak mudah, bahkan saat itu tiba-tiba sekawanan ikan datang dan menabrak mereka begitu cepat. Hal ini cukup membuat mereka terlempar dengan keras. Di saat itu juga, Sal juga kekurangan oksigen. Oksigennya sudah sangat menipis. Semua orang berharap itu akan cukup, namun Sal tahu jika dirinya tak akan lama lagi tiada. Sampai akhirnya di mana mereka hampir mendekati stasiun, disinilah ada deteksi serangan yang datang bukan dari Megalodon, tapi sesuatu yang lebih kecil dan cepat. Ternyata itu adalah hewan purba yang mereka sendiri tak tahu apa namanya. Mereka diserang makhluk itu dengan keras. Bahkan saat itu Juiming juga harus berusaha menolong Meiying dari tarikan hewan itu bersama dengan Jonas. Bukan hanya itu, saat itu juga Curtis mengalami retakan di helmnya karena gigitan dari hewan tersebut. Keadaan yang kacau membuat Juiming mau tak mau harus mengeluarkan suar yang pada akhirnya menjauhkan para hewan itu. Namun sayangnya, saat itu cahaya itu menarik perhatian sang Megalodon. Terlepas dari satu bahaya lain muncul. Juiming berusaha untuk membawa cahaya itu, namun Jonas mengambilnya dan membuat cahaya itu terlempar jauh ke bagian lain. Megalodon menyerang cahaya itu dan mereka tetap berlari dengan sisa tenaga yang ada untuk masuk ke kapsul. Sampai akhirnya Sal yang merasa jika dirinya tak akan selamat, saat itu tahu jika Megalodon ada di belakang mereka. Dirinya pun mendorong Juiming dan membuatnya menjadi umpan bagi hewan itu. Di sini saat semua Megalodon sedang sibuk, mereka masuk ke dalam, tapi akhir dari penyelamatan itu, ternyata kaca helm Curtis tak bisa diselamatkan. Dirinya hilang begitu saja di depan Juiming. Saat itu di Manawan sendiri, DJ tak bisa menemukan rekaman, semua telah dihapus. Namun Meg tahu jika mereka memiliki cadangan di tempat lain dan akan memeriksanya. Begitu juga dengan Montes, ternyata dirinya masih selamat. Montes menghubungi Hillary, wanita di balik stasiun ilegal tersebut. Montes mengira jika semua telah tiada. Namun wanita itu mengatakan jika Jonas dan timnya masih selamat. Mereka harus mengakhiri semuanya, jika tidak, maka mereka akan kembali ke Manawan dan semua rencana mereka akan hancur. Saat itu akhirnya Jonas dan yang lainnya masuk ke stasiun itu. Mereka memeriksa segala arah namun tak ada orang. Tapi di sana malah ada alat-alat yang diciptakan Juiming. Bukan hanya itu, mereka juga menemukan sebuah batu. Juiming tahu jika batu itu adalah batu langkah yang bernilai miliaran dolar. Ternyata tempat itu adalah penambangan ilegal dari batu tersebut. Jonas pun meminta Meiying untuk menyambungkan mereka pada Manawan. Di saat kantor sedang kosong, di sini hanya ada Jess yang bisa tersambung pada timnya. Jonas pun menceritakan segalanya tentang stasiun itu. Mendengar hal ini, Jess mengatakan jika dirinya telah meneliti dari hasil foto dan mengatakan jika di stasiun itu ada ruangan yang bisa mereka gunakan untuk keluar dari sana. Ada pot yang bisa membawa mereka ke atas. Di sini Jonas dan timnya pun pergi ke sana dan masuk ke dalamnya. Namun saat mereka akan menjalankan sistem, semuanya tak berfungsi. Saat itulah Jess kembali muncul. Dirinya telah memegang kendali stasiun itu dan meminta kepada timnya untuk mau bekerja sama. Mendengar hal ini hanya demi uang, 3 teman mereka telah tiada dan hal itu tak mungkin dilakukan Jonas. Jess pun melepaskan satu pot dari mereka. Hal ini membuat mereka akan semakin sulit kembali. Sampai saat itu Jess meminta Rigas untuk mengakhiri Jonas agar mereka bisa menyelamatkan Meiying. Namun walaupun berusaha, Rigas tak bisa melakukannya dan saat itu pot-pot yang lainnya telah dilepaskan. Di saat itu juga Hillary muncul. Dirinya bahkan menyayangkan akan penggabungan penemuan Juiming dengan tambang mereka yang akan menghasilkan banyak uang. Namun saat mereka semua tiada,
maka Manawan akan berada di tangannya dan mereka akan menguras dalam lautan tanpa diketahui oleh siapapun. Hal ini membuat Juiming kesal dan mematikan alat komunikasi. Mereka terjebak di sana dan akan berakhir dengan banyaknya air. Namun di sini Jonas akan berusaha keluar dengan waktu yang singkat. Dirinya akan masuk ke pengaturan sistem inti tempat mereka berada tadi dan mematikannya. Walaupun resikonya akan besar dengan waktu yang singkat. Jonas harus bertahan agar tak pingsan dan berakhir. Saat itu dirinya pergi dan berusaha keluar. Setengah sadar, Jonas berusaha untuk membuka pintu lain dan saat dirinya berhasil, Jonas sempat kehilangan kesadaran beberapa saat. Dan saat terbangun, Montes ada di sana. Dirinya berusaha menyerang Jonas, namun mengingat timnya juga dalam bahaya, dirinya terus melawan dan berusaha datang ke tempat sistem kerja. Ternyata Montes dulunya adalah pria yang telah digagalkan misinya oleh Jonas. Pada akhirnya dirinya berhasil menjatuhkan Montes dan mematikan sistem dan menyelamatkan rekannya. Sedangkan di Manawan, Hillary telah mengirim pasukan untuk membersihkan Manawan. Bersamaan dengan itu, Meg baru sadar jika Jess telah berkhianat. Dirinya lah yang merusak semua sistem yang ada. Saat itu ternyata di depan pintu mereka, Jess telah menunggu dengan para penjaga yang bersenpi. Di lain hal, Juiming dan Jonas pun menuju kapal mereka, namun semua sistem untuk Predator mati. Hal ini akan membuat mereka tak selamat dari Megalodon. Juiming pun memiliki ide dirinya akan menyalakan stasiun dan mengalihkan perhatian Megalodon. Saat itu dijalankan di sini semua Megalodon menyerang stasiun dan saat itu mereka juga harus cepat keluar dari sana. Di momen ini Rigas terus meminta mereka untuk menutup pintu karena akan menjadi bahaya. Namun Jonas tetap menunggu Juiming. Juiming saat itu sempat terjatuh ke air namun dirinya berhasil naik ke kapal dan mereka pun langsung menutup segalanya dan pergi, meninggalkan para Megalodon yang mengamuk. Saat keluar dari tempat itu, mereka melihat lapisan termal yang masih terbuka akibat ledakan tambang. Hal ini akan kembali semula setelah 1 jam, dan mereka berharap para Megalodon itu tak mengikuti mereka. Saat mereka naik, ternyata gurita besar keluar dari lubang itu. Di tengah itu, Montes juga masih selamat, dan dirinya keluar dengan bantuan alat lain. Sedangkan di Manawan di sini Jess berusaha mau menangkap DJ dan juga Mark. Namun beruntung DJ memiliki alat di tasnya. Mereka membuka pintu dan menyemprotkan cairan lada yang membuat mereka terkecoh. Dan saat itu Mark malah ikut terkena cairan itu dan beruntung DJ membantunya dari serangan Jess. Saat itu mereka berusaha untuk berlari dari pengejaran dan saat itu Jonas dan juga Juiming pun berhasil keluar. Mereka tahu jika Manawan sedang dalam masalah. Mereka berusaha menemukan DJ dan juga Mark, meminta Rigas dan juga Meiying untuk menyiapkan kapal untuk mereka. Saat kedua orang ini diserang dan ditemukan, di saat itulah Juiming memakai bahasanya dan mengecoh membuat Jonas berhasil menjatuhkan musuh mereka. Dan saat itu mereka pun mencari jalan untuk keluar. Sedangkan di lain hal Montes bertemu dengan Jess. Mereka memiliki hubungan dan Hillary meminta agar mereka menghabisi Jonas dan lainnya. Dan akan membuat rencana salah satu dari mereka yang selamat dan menjadi pahlawan. Saat itu mereka menyadari jika para Megalodon telah hadir dan menjadi masalah lain. Jess meyakini jika tempat mereka terjaga dari serangan, namun tanpa disadari ternyata kaca itu bisa diterjang dan Jess berakhir di depan mata Montes. Di sini Juiming meminta mereka berjalan dengan kapal tanpa mesin agar mereka tak diserang oleh Megalodon. Montes melihat hal ini, dirinya juga meminta krunya untuk mematikan mesin dan mencoba menembak. Namun tak berselang lama mereka menjadi santapan dan saat itu Jonas dan timnya segera menyalakan mesin dan segera menjauh. Kabar tiadanya Jess pun diterima Hillary dan di sini Hillary meminta Montes membuat tiket untuk kesejahteraannya. Di lain hal Juiming pun mengatakan jika di dekat sini ada pulau yang bernama Fun Island yang mana mereka harus memperingatkan semua orang. Saat itu mereka pun menuju ke sana. Dan dengan waktu yang sama ternyata Montes dan juga Hillary pergi ke tempat itu.
Mereka merencanakan penyerangan untuk tim Jonas secara diam-diam dan mereka juga mematikan uplink dari telepon. Tapi saat mereka bersiap ada serangan hewan lain, mereka pun membagi kelompok untuk menjauh. Sedangkan di Van Island mulai terjadi teror, serangan gurita besar dan juga megalodon yang menyerang dengan buruk. Jonas membuat 3 ledakan untuk itu. Tapi karena hanya ada 1 jet ski, maka yang melakukan hal itu hanya Jonas. Mark dan Juming pun mencari senjata lainnya. Mereka menuju ke gudang dan mengambil bahan peledak. Namun saat itu ternyata sudah banyak musuh mereka. Sedangkan tak lama DJ dan Rigas menyadari jika ada hewan yang berbahaya. Mereka pun berlari dari hewan itu. Di sana mereka masuk ke gedung yang sama. Saat keadaan genting, Jiming melihat kesempatan. Mereka membuka pintu dan musuh mereka menjadi santapan bagi para hewan kecil itu. Di saat itulah mereka berlari dan Mark berhasil membawa bahan peledak. Sedangkan untuk Hillary sendiri, dirinya naik ke helikopter, namun tak sadar bahaya sedang mengintainya dan kemudian membuatnya harus ditarik ke dalam hutan oleh hewan-hewan itu. Dan di saat itu juga, Mark dan Jiming menemukan helikopter. Jiming berusaha melawan hewan dan menarik perhatiannya untuk bisa membawa Mark ke helikopter. Saat mereka akan terbang, Jiming memasang bahan bakar. Dan saat itu, bahkan dirinya sempat terjatuh. Beruntung Jiming bisa mengatasi hal ini yang pada akhirnya Mark melemparkan tembakan dan meledakkan mereka. Di saat inilah Jonas juga berusaha menarik perhatian para megalodon dan di saat rencananya ini, Jonas berhasil mendedahkan 1 megalodon dan saat akan mendatangi yang kedua, tiba-tiba Montes menyerangnya. Montes menginginkan hidup dari Jonas. Saat Jonas terjatuh dan harus melawan serangan dari megalodon, di sini dirinya masih berhasil keluar dari masalah dan Montes terus mengincarnya. Jonas diam-diam menyerang Montes dan ini membuat kakinya terluka. Pria ini akan segera berakhir, namun bukan di tangan Jonas, tapi menjadi cemilan bagi megalodon. Di saat genting itu juga, Mei Ying yang bersembunyi melihat adanya hal buruk di laut. Dirinya pun membantu wanita yang tenggelam. Dirinya membawa wanita itu masuk, namun ada bahaya lain. Serangan gurita besar kepadanya. Di mana Jiming sedang membuat ledakan, dirinya melihat Mei Ying. Dan saat itu akan membantunya, namun serangan hewan ini menyulitkan mereka. Pesawat Meg terjatuh dan di sini Jiming meminta bantuan Mei Ying untuk memberikan bahan peledak untuknya. Pria itu tertangkap dan berusaha mencari celah untuk menyerang hewan itu. Saat dirinya berhasil menyerang, malah tentakel gurita menariknya ke bawah. Tapi tak berselang lama, Haiki muncul dan membantu. Hiu itu telah menyelamatkan Jiming. Hidup sang gurita berakhir karena penyerangan Haiki. Jiming pun segera membantu Meg yang terjatuh. Di sini Jonas melihat masalah itu dan lari ke sisi lain. Saat megalodon akan menyerang helikopter Jiming dan Meg, Jonas mengalihkan perhatian dan membuat hiu itu mengubah arahnya. Dan saat berhadapan dengan Jonas, dirinya pun menyerangnya dengan baling-baling dan mengakhiri megalodon kedua. Saat mereka sedang bersama, bahaya lain datang. Ada 1 hiu yang menghampiri mereka, namun di sini Jiming yakin jika itu adalah Haiki. Jiming percaya jika Haiki akan menurutinya dan benar saja, dengan beberapa kali pencetan Haiki tersadar dan melewati Jiming. Jiming berhasil menyentuhnya, mereka benar-benar memiliki ikatan. Tapi di sini Jonas tak percaya, dirinya masih belum percaya itu. Hanya kebetulan Haiki hanya mengejar lumba-lumba di depannya. Dan bukan menuruti Jiming. Hal ini menjadi perdebatan, namun Meg hanya ingin keluar sebelum hiu itu kembali datang. Saat mereka menyelamatkan yang lainnya, DJ juga berhasil menyelamatkan Mei Ying yang saat itu akan diserang. Kini perjuangan mereka selesai dan bantuan pun datang. Haiki masih berada di luar sana, tapi apapun itu, mereka tetap merayakan untuk kali ini mereka berhasil dan Mei Ying selamat. Mereka juga bersulang untuk Lance, Sal, dan juga Curtis. Dan film ini pun berakhir.